Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi. Pada pagi hari ini, dari Bahana Morning Devotion, saya akan sampaikan sebuah renungan. Judul renungan pada pagi hari ini adalah Menata Keinginan. Tentunya akan kita dasari dari firman Tuhan yang saya ambil dari Galatia 5 ayat 17. Demikian Tuhan berfirman, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, keinginan adalah titik awal perjalanan menuju terminal kebahagiaan. Tentunya setelah mencapai kesenangan yang diinginkan. Saya ulangi, keinginan adalah titik awal perjalanan menuju terminal kebahagiaan. Tentunya setelah mencapai kesenangan yang diinginkan. Kesenangan adalah keinginan yang intrinsik dalam diri manusia. Jadi nggak usah malu, nggak usah merasa bersalah jika kita punya keinginan untuk kesenangan. Meskipun kesenangan itu tidak salah, namun tidak semua kesenangan itu baik. Maka hindarilah kesenangan yang mendatangkan kesulitan. Sebaliknya, jangan hindari kesulitan yang sebentar untuk kesenangan yang lebih panjang. Batalkan saja keinginan yang akan membuat kerugian besar, biaya di luar batas kapasitas kita. Artinya apa? Ketika kita punya keinginan, kita harus punya hitung-hitungan dibandingkan dengan kapasitas kita. Orang Jawa bilang, ojo gegeden empyak kurang jaga, bisa ambruk. Lagu yang terkenal sekarang adalah nek dibanding-bandingke disaingke ya mesti kalahe, dioyao ya mesti tidak sampai. Itulah bukan karena patah hati, tetapi pandangan yang realistis dalam menggapai keinginan itu sendiri. Bapak dan Ibu dan Saudara yang saya kasihi, ada 3 tingkatan keinginan yang perlu kita tata dalam hidup kita. Tingkat yang pertama adalah keinginan natural dan necessary, atau keinginan yang alamiah dan perlu. Misalnya apa? Makan, minum, pakaian. Jika ini tidak kita penuhi, kita mati. Jika tidak kita penuhi, kita tidak bisa hidup dengan normal. Itulah yang disebut dengan keinginan natural dan necessary, atau alamiah dan perlu. Lalu meningkat level keinginan yang kedua, yaitu adalah keinginan natural dan unnecessary, atau keinginan yang alamiah tetapi tidak perlu. Misalnya makan mewah, pakaian mewah, mobil mewah, itu sebetulnya adalah keinginan
alamiah, tetapi tidak perlu. Makannya tidak salah, minumnya tidak salah, mobilnya tidak salah, pakaiannya tidak salah. Yang salah adalah kemewahannya. Itu level yang kedua. Lalu apa level yang ketiga? Yaitu keinginan unnatural, yaitu keinginan yang tidak alamiah, mengada-ada dalam diri manusia. Misalnya, kapasitas saya kok ingin koleksinya adalah pesawat terbang kuno. Semua pesawat-pesawat kuno di awal dibuat saya kumpulkan di rumah saya. Pada rumah saya sempit, itu nggak mungkin. Maka harus saya batalkan agar kebahagiaan itu bisa saya capai tanpa harus mencapai yang saya inginkan. Jadi, Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan terbalik-balik dalam menata keinginan tersebut. Abaikan dulu keinginan nomor 3 atau unnatural. Mulailah kejar dari keinginan nomor 1 dulu, yaitu yang natural, alamiah, dan perlu. Boleh mengejar keinginan nomor 2, yaitu natural, natural, tetapi tidak perlu. Boleh itu jika tidak berefek buruk, namun akan baik-baik saja. Boleh beli makan yang enak, makan yang mewah, asalkan tidak menumpuk utang. Boleh membeli pakaian, HP yang terkini, tetapi tanpa mengorbankan ekonomi kita dalam rumah tangga dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Meskipun kita mampu mencapai keinginan yang nomor 3, yaitu yang tidak alamiah tadi, hati-hatilah, karena keinginan nomor 3 ini jangka panjang bisa merusak. Catatan lain adalah, jika kita mengikuti keinginan yang nomor 2 dan nomor 3 dalam durasi yang cukup panjang, sudah bisa dipastikan akan menimbulkan suatu keburukan dalam kehidupan kita. Keinginan daging, keinginan roh memang bertentangan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memperkuat kita, memberi petunjuk pada kita dalam hidup ini untuk lebih bisa bijak menata keinginan-keinginan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas sekelumit renungan dari firman-Mu pagi hari ini. Biarlah apa yang kami dengar, biarlah apa yang kami renungkan bisa terimpartasi dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bisa lebih menata keinginan kami. Kami lebih bisa bijak menetapkan keinginan-keinginan kami sesuai dengan kapasitas yang kami miliki. Biar roh kami Engkau perkuat untuk bisa menata ini semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.